Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok J ingin mempresentasikan tentang kwashiorkor dan marasmus. Kelompok kami beranggotakan Delzia Syakila, Naila Lutfiah, Naila Zalilah, dan Adinda Aurelia. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu kwashiorkor dan marasmus. Kwashiorkor adalah salah satu bentuk malnutrisi berat akibat kekurangan asupan protein dalam jangka waktu panjang, meskipun asupan kalori energi bisa saja cukup. Kondisi ini sering terjadi pada anak-anak, terutama setelah mereka disapi dari ASI dan tidak mendapatkan makanan pengganti yang cukup protein. Kwashiorkor dikenal juga sebagai busung lapar. Sedangkan marasmus adalah bentuk malnutrisi berat akibat kekurangan asupan energi atau kalori dan protein secara keseluruhan, sehingga tubuh mengalami defisit semua makronutrien, termasuk karbohidrat, lemak, dan protein. Marasmus sendiri sering ditemukan pada anak-anak usia balita, terutama di daerah dengan akses makanan terbatas atau kemiskinan. Kwashiorkor dan marasmus adalah dua jenis malnutrisi yang sering terjadi pada anak-anak, terutama di daerah dengan keterbatasan akses makanan bergizi. Kwashiorkor disebabkan oleh kekurangan protein meskipun asupan kalori cukup, sehingga anak mengalami pembengkakan tubuh akibat penumpukan cairan, perut buncit, dan rambut yang rapuh. Sedangkan marasmus terjadi karena kekurangan kalori dan energi secara keseluruhan, menyebabkan anak menjadi sangat kurus dengan kulit yang keriput dan otot yang mengecil. Kwashiorkor biasanya dialami oleh anak yang lebih besar, sementara marasmus lebih sering terjadi pada bayi dan anak kecil. Kedua kondisi ini sangat berbahaya dan memerlukan penanganan medis segera agar tidak menyebabkan komplikasi serius ataupun kematian. Metabolisme kwashiorkor. Kwashiorkor terutama disebabkan oleh kekurangan protein, meskipun asupan kalori mungkin cukup. Masalah utamanya adalah tubuh tidak bisa membuat protein penting seperti albumin. Akibatnya, cairan bocor dari pembuluh darah ke jaringan, menyebabkan bengkak yang khas terutama di perut dan kaki. Hati juga bisa menjadi berlemak karena gangguan transportasi lemak. Penderita mungkin terlihat montok karena bengkak, bukan karena lemak sehat. Sintesis protein yang terganggu. Dampak metabolisme yang paling signifikan adalah ketidakmampuan untuk mensintesis protein esensial karena ketersediaan asam amino yang tidak mencukupi. Ini mempengaruhi dari sintesis lipoprotein. Gangguan sintesis lipoprotein, terutama lipoprotein densitas sangat rendah atau VLDL, mencegah transportasi lemak yang efisien keluar dari hati. Hal ini menyebabkan akumulasi lemak di hati, menyebabkan hati berlemak atau hepatomegali yang dapat membuat perut buncit. Perubahan rambut dan kulit. Gangguan metabolisme mempengaruhi sintesis protein struktural yang menyebabkan perubahan karakteristik pada rambut dari perubahan warna dan penemisan dan kulit, dermatitis atau ruam kulit terkelupas. Metabolisme kwashiorkor. Kwashiorkor terutama disebabkan oleh kekurangan protein, meskipun selanjutnya, dari produksi albumin. Sintesis albumin yang rendah oleh hati menyebabkan hipoalbuminemia atau kadar albumin darah rendah. Albumin sangat penting untuk menjaga tekanan onkotik di pembuluh darah. Kekurangannya menyebabkan cairan bocor keluar dari kapiler ke ruang interstitial, menyebabkan edema atau pembengkakan yang meluas, terutama di pergelangan kaki, dan perut. Ini adalah ciri klinis utama kwashiorkor. Ketidakseimbangan elektrolit. Kwashiorkor sering melibatkan gangguan elektrolit yang signifikan, termasuk defisiensi kalium dan retensi natrium, yang berkontribusi terhadap edema. Disfungsi mitokondria. Ada bukti gangguan respirasi mitokondria dan difungsi mitokondria hati pada kwashiorkor yang dapat dikaitkan dengan senyawa mikroba beracun dan mikrobioma usus yang berubah. Selanjutnya, metabolisme marasmus. Marasmus terjadi karena kekurangan kalori dan protein yang parah. Tubuh beradaptasi dengan memecah semua cadangan energi, dimulai dari glikogen, lalu lemak tubuh, dan akhirnya sedikit protein otot. Tujuannya adalah bertahan hidup dengan energi minimal sehingga penderita terlihat sangat kurus dan tidak bengkak. Metabolisme sangat lambat untuk menghemat energi. Yang pertama dari glikogenolisis. Awalnya, tubuh memecah glikogen yang tersimpan di hati dan otot untuk menyediakan glukosa sebagai energi, terutama untuk organ yang bergantung pada glukosa seperti otak. Namun, cadangan glikogen terbatas dan akan habis dalam 12 hingga 16 jam. Lipolisis.
Setelah glikogen habis, tubuh beralih ke pemecahan cadangan lemak atau jaringan adiposa untuk energi. Asam lemak bebas dilepaskan dan menjadi sumber bahan bakar utama bagi sebagian besar jaringan, sehingga menghemat glukosa untuk otak. Mobilisasi lemak yang ekstensif ini menyebabkan penampilan kurus yang khas. Ketogenesis. Seiring berjalannya kelaparan, hati mengubah asam lemak menjadi benda keton yang dapat digunakan oleh otak dan jaringan lain sebagai sumber bahan bakar alternatif. Ini adalah adaptasi penting untuk meminimalkan pemecahan protein otot. Lalu selanjutnya penghematan protein pada awalnya. Tubuh berusaha mempertahankan protein dengan mengurangi perputaran protein dan mengarahkan asam amino ke organ vital. Protein otot dipecah, tetapi dengan kecepatan yang lebih lambat dibandingkan jika keton tidak tersedia untuk otak. Untuk menyediakan asam amino bagi gluconeogenesis, produksi glukosa dari sumber non-karbohidrat, terutama asam amino. Atrofi organ. Seiring waktu, organ vital seperti pankreas, hati, limpa, dan jaringan limfoid dapat mengalami atrofi atau penyusutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketoasidosis yang terjadi saat kelaparan. Yang pertama, kelaparan atau puasa berkepanjangan selama kurang lebih dari 24 jam atau diet sangat rendah karbohidrat. Saat tubuh tidak menerima asupan makanan, terutama karbohidrat, selama lebih dari 24 jam, tubuh akan menggunakan cadangan energi internal. Lalu yang kedua ada cadangan glikogen habis, glukosa darah menurun. Hati menyimpan glikogen yang dapat diubah menjadi glukosa. Namun cadangan ini biasanya habis dalam 12 jam sampai 24 jam. Kelaparan akibatnya glukosa darah mulai menurun. Lalu yang ketiga ada penurunan insulin, peningkatan glukagon. Dengan turunnya kadar glukosa darah, sekresi insulin menurun, sementara glukogen meningkat. Hal ini mendorong tubuh untuk mengalihkan metabolisme ke penggunaan cadangan lemak. Lipolisis meningkat, asam lemak bebas FFA. Rasio glukagon insulin tinggi mengaktifkan enzim lipase hormon sensitif di jaringan adiposa melepaskan free fatty acid FFA ke dalam sirkulasi. Lalu yang kelima ada hati atau FFA, B oksidasi asetil CoA. Asam lemak bebas masuk ke dalam hati di metabolisme lewat B oksidasi menjadi asetil CoA. Baik, selanjutnya jika oksaloasetat rendah, asetil-CoA diarahkan ke badan keton. Dalam kondisi kelaparan, oksaloasetat di hati digunakan untuk gluconeogenesis atau pembuatan glukosa, sehingga siklus Krebs terganggu. Asetil-CoA yang melimpah akan dikonversi menjadi badan keton. Selanjutnya, produksi badan keton. Hati menghasilkan badan keton sebagai alternatif sumber energi. Namun, jika produksi berlebihan, badan keton terakumulasi di darah menjadi asidosis. Langkah selanjutnya, kadar keton naik menjadi asidosis metabolik. Badan keton adalah asam. Akumulasi mereka di darah menurunkan pH darah sehingga terjadi asidosis metabolik dengan anion gap tinggi yang bisa memicu kondisi kritis. Yang terakhir, ketoasidosis akibat kelaparan. Jika tidak ditangani, kondisi ini bisa menyebabkan pusing, lemas ekstrim, napas bercepat, hipotensi, bahkan koma. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.